Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 20 ayat 45 sampai 47 demikian. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan, yang suka menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Saudara-saudara sekalian, berpikir positif itu penting. Tetapi jika semua hal dianggap positif, itu berbahaya. Sebab kita hidup di dunia berdosa, bukan di taman Firdaus. Apa yang nampak baik belum tentu baik, dan apa yang nampak jahat belum tentu jahat. Bukankah hari ini banyak orang yang dengan pinjaman online nampak menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan secara ekonomi, padahal sebenarnya sedang mencekik korbannya dengan bunga yang sangat tinggi? Sebaliknya, ada orang yang nampak jahat, padahal sebenarnya mereka sedang mendidik orang untuk hidup benar, agar mereka memiliki masa depan yang baik. Ahli-ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus nampak saleh, padahal sebenarnya aktivitas rohani yang mereka lakukan hanyalah pencitraan. Pada kenyataannya mereka suka menelan rumah janda-janda dan mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Dengan kata lain, mereka itu munafik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya agar waspada. Jangan mudah terkecoh oleh penampilan. Tentunya bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berpikiran negatif, melainkan berpikir secara proporsional. Tidak cepat-cepat memberi penilaian sebelum melihat dan mempertimbangkannya dari segala sisi. Saudara, apakah semua ahli Taurat itu munafik? Melakukan aktivitas rohani hanya sebagai pencitraan? Tentu saja tidak. Ahli Taurat yang sungguh-sungguh beriman juga ada. Paling tidak, Alkitab mencatat ada Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Sebaliknya, apakah mereka yang nampak sebagai orang berdosa pasti jahat? Belum tentu juga. Alkitab mencatat ada Sakeus, Lewi, Maria Magdalena, dan lain-lain yang setelah bertobat mendedikasikan diri mereka secara total kepada Tuhan Yesus. Saudara, melatih diri berpikir secara proporsional dan menilai segala sesuatu secara objektif setelah melihat dan mempertimbangkannya dari segala sisi, menolong kita untuk bersikap benar dalam segala situasi dan kondisi. Dengan demikian, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, melainkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberi kita hikmat untuk hidup dengan bijaksana. Amin.